Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indriani, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta, angkatan tahun 2018. Nomor induk mahasiswa 18010254448. Di sini saya akan melakukan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Aplikasi Spotify dalam Pembelajaran Menulis dan Mendengarkan guna menunjang keefektivitasan dalam proses KBM di kelas 4 SD Negeri 014674. Selanjutnya kita ke bab 1. Ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam 4 kategori itu semuanya penting karena itu semua berguna dalam proses pembelajaran. Keempat keterampilan tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan sebab antara satu dengan yang lain mereka saling berhubungan. Akan tetapi untuk fokus dan dalam pembelajaran bisa dipilih. Contohnya menulis. Guru dituntut untuk memberikan terobosan-terobosan atau inovasi terbaru guna untuk menunjang keefektivitasan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, guru juga memerlukan media atau alat-alat pendukung untuk melakukan proses pembelajaran. Karena media pendukung sangat berguna untuk memperkenalkan sesuatu yang lebih nyata untuk disajikan kepada para murid. Terlebih lagi mereka adalah anak-anak yang usianya masih belia dan sehingga lebih senang belajar dengan hal-hal yang baru. Tidak melulu monoton seperti itu. Di dalam penelitian ini, penulis mencoba menerapkan media Spotify dalam proses belajar menulis dan mendengarkan. Sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu Spotify. Spotify adalah aplikasi lagu yang di dalamnya terdapat beberapa fitur, antara lain yaitu lagu, podcast, atau cerita-cerita yang bisa disajikan kepada anak-anak. Seperti itu. Menurut penulis, fitur ini sangat berguna dalam proses pembelajaran karena kita bisa memilih lagu yang hendak kita putar, dan podcast juga mempunyai berbagai pilihan khususnya untuk podcast dongeng anak-anak. Menurut penulis, fitur ini sangat berguna. Nah, poin yang kedua ada identifikasi masalah. Dari berbagai uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasikan yang pertama, sistem pembelajaran yang kurang menyenangkan, lalu yang kedua, anak-anak bisa lebih berkembang dalam proses pembelajaran jika media yang disajikan itu tepat. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga ada batasan masalah. Sistem pembelajaran dengan media Spotify identik dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitiannya hanya tentang yang pertama, pembelajaran menulis dan mendengarkan. Lalu yang kedua, apakah dengan penggunaan media Spotify bisa membantu keefektivitasan dalam belajar? Lalu poin yang ketiga, ada batasan masalah. Lalu poin yang keempat, ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdiri dari apakah pembelajaran dengan media Spotify bisa menunjang keefektivitasan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kedua, apakah media Spotify bisa digunakan secara terus-menerus dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Lalu poin yang kelima, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk menunjang hasil belajar para siswa, karena seorang guru harus benar-benar menemukan media yang tepat untuk membangkitkan minat belajar anak. Karena seperti yang kita tahu, anak sangat menyukai sistem pembelajaran yang santai dan menyenangkan. Kita lanjut ke bab kedua, yaitu kajian teoritis. Poin yang pertama di sini ada deskripsi teoritis. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif. Nah, poin yang kedua ada penelitian yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan karena masih banyak anak yang kurang berminat dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang terkadang masih monoton. Maka dari itu, penelitian ini dijalankan karena untuk menarik minat anak dalam membaca, menulis, serta mendengarkan. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Pada awalnya, guru yang ada di SD Negeri 01024674 dalam mengajar masih menggunakan media buku saja, dan hasil belajar yang diperoleh siswa juga beragam. Ada yang tinggi, namun tak sedikit juga yang rendah. Maka dari itu, saya sebagai peneliti akan memulai penelitian saya di SD ini guna untuk membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah saya melakukan eksperimen dalam metode pembelajarannya. Lalu poin yang keempat ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma penelitian yang telah ditarik kesimpulan dari kerangka berpikir yang ada, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut. Terdapat perbedaan dalam pengaruh belajar dan nilai pada siswa setelah dilakukannya eksperimen media pembelajaran. Selanjutnya, kita memasuki bab yang ketiga. Cukup panjang pembahasan di bab ketiga ini. Yang pertama, di poin pertama ada tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah media yang akan saya gunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran anak khususnya dalam proses pembelajaran menulis dan mendengarkan. Itu efektif atau tidak, bisa digunakan dalam jangka panjang atau tidak. Nah, poin yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 01024674 Sumber Harapan. Waktu penelitiannya, adapun waktu pelaksanaan penelitian pengembangan ini dilakukan mulai bulan Januari hingga penelitian selesai. Poin yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode eksperimen berupa lagu atau cerita yang akan diputar pada saat proses pembelajaran. Poin yang keempat, populasi dan sampel penelitian. Populasi diartikan sebagai suatu objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulan dalam suatu penelitian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam mengambil sampel sendiri mempunyai aturan, yakni sampel harus mewakili terhadap populasi. Dalam penelitian ini, populasi dan sampel penelitian terdiri dari yang pertama populasi. Populasi merupakan keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi yang diartikan
ditargetkan peneliti yaitu seluruh siswa di kelas tinggi, yaitu kelas 4 di SD 01, 04, dan 74 Sumber Harapan yang berjumlah 25 dalam satu kelas. Yang kedua ada sampel. Sampel dalam penelitian kuantitatif disebut responden. Sampel seharusnya mewakili populasi yang memiliki karakteristik yang unik. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil yaitu dari satu kelas, yaitu kelas 4 SD 01, 02, 04, dan 74 yang berjumlah 25 siswa. Yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah cluster sampling, yakni peneliti melibatkan satu kelas menjadi dua kelompok. Jadi terdapat dua kelompok dalam penelitian ini, di mana satu kelompok dijadikan kelompok kontrol dan kelompok satunya dijadikan kelompok eksperimen. Poin yang ke-6 yaitu ada ukuran sampel. Ukuran dari populasi adalah sejumlah anggota secara keseluruhan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, ukuran sampelnya berjumlah 10 siswa per anggota. Yang poin selanjutnya, rancangan perlakuan. Pertama ada materi pelajaran. Teks bacaan deskriptif yang pertama ada materi pelajaran. Nah, poin selanjutnya ada strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya ada rancangan perlakuan. Selanjutnya, di poin selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dapat menolong siswa dalam pemberdayaan mereka meningkatkan pemahaman menulis dan mendengarkan. Pada tahap pelaksanaan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut. Tahap 1, presentasi oleh guru. Tahap 2, instruksi langsung dan praktek terbimbing. Tahap 3, kelompok siswa. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Instrumen variabel terkait. Variabel terikat, Y, merupakan variabel dari sebuah penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kemampuan peningkatan keterampilan dalam pemahaman membaca pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di poin selanjutnya ada instrumen variabel terkait, lalu ada definisi konseptual, ada definisi operasional. Lalu selanjutnya ada jenis instrumen. Jenis instrumennya ada pretest dan posttest, lalu ada angket. Dan selanjutnya ada teknik analisis data. Lalu ada pengujian persyaratan analisis. Lalu ada pengujian hipotesis. Menguji hipotesis dengan membandingkan 3 tahap penelitian untuk 2 kelompok yang diuji. Uji coba tersebut dilakukan kepada yang lain, kelompok siswa yang tidak terlibat dalam penelitian untuk mengetahui tingkat kesulitan, mudah atau sedang. Dan selanjutnya ada hipotesis statistika. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan 3 jenis teknik pengumpulan data, di antaranya tes pemahaman membaca dan kuesioner. Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
eh, eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal skor. Dan selanjutnya, kelompok eksperimen memberikan 3 efek yang pemahaman bacaan siswa yang meliputi. Yang pertama, mendapatkan ide yang jelas tentang konsep dan penggunaan 4 strategi pembaca. Yang kedua, mengembangkan mereka kepercayaan diri dalam berbagi ide. Lalu yang ketiga, menikmati suasana belajar berdasarkan temuan. Direkomendasikan agar guru bahwa Indonesia menerapkan strategi ini untuk mengembangkan kemampuan membaca dan menulis siswa yang lebih baik ke depannya. Sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.